Shalom, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Cornelius Ritiau. Dan saya mengucap syukur karena pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mencoba sharing dari firman Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi di hari akhir ini. Jadi ini semua adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi saya merasa senang bisa sharing di video ini. Semoga video ini menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah, mari kita berdoa bersama sebelum kita share firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas segalanya. Berkati kami sekalian, berkati firman-Mu, dan berkati hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan semua yang percaya katakan amin. Baiklah, saya akan memperkenalkan judul daripada firman pada hari ini. Kita akan lihat di screen kita, yaitu satu kata ialah mengenal. To know or knowing. Dan kita akan lihat di sini bahwa kata mengenal ini akan dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam firman yang akan kita pelajari hari ini. Dan dia memakai to know. Jesus is going to use the word to know or knowing in this segment of sharing of the Bible. Jadi Tuhan mempergunakan kata mengenal. Baiklah, oleh sebab itu mari kita lanjutkan dengan dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-10. Di sini Tuhan Yesus berbicara, Yohanes 10 ayat 27 sampai 30, John 10 verse 27 through 30. Jesus said, ini Tuhan Yesus berbicara, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi di sini dikatakan, pertama pertanyaannya, mengapa domba-domba Tuhan Yesus mengikuti mereka, Tuhan Yesus? Karena mereka mendengarkan suara Tuhan Yesus. Jadi domba-domba ini, domba-dombanya Tuhan Yesus, atau boleh dikatakan murid-murid, mengikuti Tuhan Yesus karena mereka mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengenal mereka. Amin. Jadi kita lihat jelas mereka dikenal oleh Tuhan Yesus, domba-domba ini. Dan juga mereka mendengarkan suara Tuhan dan mereka mengikut Tuhan. So my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So the reason why they follow Jesus, because they hear the voice of Jesus. They hear the voice of Jesus and therefore they follow Jesus, and also Jesus know them. Jesus know them, or knowing them, or to know them. Lantas ayat berikutnya kita akan lihat di sini Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada domba-domba ini atau murid-murid ini, dan aku memberikan. Kenapa dia memberikan? Karena mereka mengikuti dia, dikasih pemberian. Apa pemberiannya? Yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah satu pemberian. It's by grace that we are saved, not by work. Kita diselamatkan karena anugerah, karena pemberian, bukan pekerjaan. Bahasa Inggris kata, and I give them eternal life. So eternal life is a gift. Who gave? Jesus gave. I give. So Tuhan Yesus ada kuasa di surga dan bumi. Dia punya kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Dan dia katakan, dan mereka, yaitu domba-domba yang mengikut, mereka pasti. Jadi di sini ada kata kepastian. Tuhan Yesus mengatakan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya teringat Yohanes 3 ayat 16 katakan, for God so loved the world that he gave his only son, for whosoever believe in him shall not perish. Siapa yang percaya tidak akan binasa, shall never perish, and I give eternal life. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan, karena aku mengenal mereka, mereka ikut aku memberikan mereka hidup yang kekal dan pasti tidak akan binasa. Kita lihat ayat selanjutnya, Bapakku yang berikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun
tidak dapat merebut mereka dari tanganku. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Dan di kata ayat sebelumnya Tuhan Yesus katakan, mereka yang bisa, dan tak seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, tangan Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan juga, Tuhan mengatakan tidak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi apa yang terjadi? Kita orang-orang murid-murid ini yang mengikut Tuhan Yesus, mereka dijamin kuat di dalam tangan Tuhan Yesus dan tangan Bapa. Dan apa yang terjadi di ayat 30 kita baca, Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Jesus said, I and my Father are one. Jadi we are in the hand of Jesus, we are in the hand of the Father, and all of a sudden Jesus said, my Father and I are one. So we are so sandwiched in the hands of God the Father and Jesus Christ. Jadi kita dipegang kuat di tangan Bapa dan tangan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, ini satu jaminan. Tapi sekarang sebaliknya kita akan pelajari dari kitab Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. We're gonna take a look at the book of Matthew chapter 7 verse 22 through 23. This is what Jesus is saying. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Dia katakan pada hari terakhir. So in these last days, ya, pada hari-hari akhir ini, pada hari terakhir, Tuhan Yesus katakan banyak, many, banyak. Berapa banyak? We don't know, kita tidak tahu. Karena Tuhan Yesus tidak mengatakan jumlahnya. Bisa 100, bisa 1000, 1 juta, 1 M, triliun. Kita tidak tahu. Tuhan Yesus katakan, Jesus said many. How many? We don't know. Many could be 100, 1,000, 1 million, 1 trillion. We don't know. What happened? Jadi berapa banyak tidak tahu. Orang akan berseru. Perhatikan kata berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini hal yang luar biasa karena orang-orang ini mereka berseru kepada Tuhan Yesus. Kelihatannya seolah-olah ada masalah sesuatu sehingga mereka harus berseru. Jadi seolah-olah ya ada isu yang harus dikatakan kepada Tuhan Yesus sebagai jaminan apa yang mereka lakukan supaya bisa dapat kredit begitu ya. Jadi senarionya saya kurang paham, tapi yang jelas di sini dikatakan bahwa orang-orang ini berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Saya pernah katakan kepada beberapa orang, kalau soal kita mau bernubuat silakan. Saudara boleh bernubuat apa saja silakan. Dan boleh mengusir setan silakan. Demi nama Tuhan silakan. Dan mengadakan banyak mujizat silakan. Saudara mau melakukan semua ini silakan. Dan saya tahu akhir zaman ini jarang sekali saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang pekerjaannya hanya mengusir setan. Dia masuk ke gereja langsung mengusir setan. Masuk gereja dia bernubuat. Atau dia melakukan mujizat. Dia selalu masuk KKR usir setan. Saya jarang melihat orang-orang yang melakukan hal ini. Dan mereka dituliskan oleh Tuhan Yesus pada hari terakhir ini. Ada orang-orang yang berkata ini. Mereka berseru kepada Tuhan. Seolah menuntut, kami bernubuat dalam namamu. Kami mengusir setan demi namamu dan kami mengadakan mujizat. The people, the million, trillion maybe could be, will say to me in that day, in the last day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Say to me, go ahead. You want to prophesy in Jesus' name? You want to cast out demons in Jesus' name, or you can do wonders? I have no problem. Go ahead. But lately, I have never seen many people would prophesy in the churches, and I've been around churches, and
wherever these guys they go, they cast out demons. I don't know what kind of demons, and they start doing wonders in Jesus' name. There's a lot of people in these last who will do that, but I haven't seen them yet. Maybe someday I will see a lot of them. But it's the issue, this is the problem, that what Jesus said next to them. Apa yang kita lihat ada satu masalah dengan orang-orang ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat ayat berikutnya. Pada waktu itulah aku berterus terang. Ini Tuhan Yesus berkata, aku berterus terang. Ya, kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah berdusta ya. Tidak ada satu dosa melalui mulutnya, dan dia tidak akan berdusta. Kalau dia katakan aku berterus terang, betul-betul dia akan berterus terang. Apa berterus terangnya? Dia akan berterus terang kepada mereka dan berkata, saudara perhatikan baik-baik, aku tidak pernah mengenal kamu. Oke? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada beberapa hal yang saya mau tekankan di sini. Nomor satu, orang-orang ini mereka melakukan segala hal dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka berseru menuntut, kami lakukan ini dalam namamu Tuhan Yesus. Tetapi jadi satu pertanyaan bagi kita semua, mengapa atau kenapa Tuhan katakan dengan terus terang bahwa dia tidak pernah mengenal. Kalau dia katakan tidak mengenal, is okay, tapi tidak pernah mengenal. And then Jesus will say, I will declare to them, I never knew you. Again, I never knew you. And then he said, depart from me, you who practice lawlessness. You know, if those people practice lawlessness, they must be a lawless people, the people, evil people. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kamu sekalian pembuat kejahatan, hanya orang-orang jahat yang berbuat kejahatan. Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak katakan pembuat kejahatan kalau mereka tidak berbuat kejahatan. Dan ini satu ayat yang kita harus perhatikan, bahwa ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri kepada orang-orang di akhir-akhir ini yang melayani Tuhan luar biasa, yang dahsyat, yang mereka usir setan, bernubuat, mengadakan mujizat dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak kenal orangnya, tidak pernah kenal. Dan dia usir. Betul? Enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku. So here we see that Jesus, and then I will declare, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Who are these people? Who are these people? But they claim that they cast out demons in Jesus' name. They do miracles. They prophesy. But yet Jesus said, I don't know these guys. Who evil, do evil. So, jadi ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita harus dijawab ini. Hal ini harus dijawab. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal-hal yang boleh dikatakan agak keras juga ya. Ini keras sekali kalau buat saya. Bayangkan saya pribadi ya. Saya sudah melayani Tuhan kurang lebih 47 tahun. Ini masuki tahun yang ke-48 dengan istri saya. Kami sudah melayani Tuhan, tiba-tiba pada akhir ini Tuhan Yesus katakan, hey Cornelius, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Sakit hati kan? Artinya, wow, after all this year, and Jesus said, I don't know you, I never knew you, you who practice lawlessness. Itu satu hal yang mengejutkan sekali, bukan? Tapi Tuhan Yesus tahu. Dia tidak berbohong, dia akan kasih tahu terus terang. Nah, saudaraku, oleh sebab itu kita akan mencoba menjawab pertanyaan kenapa Tuhan katakan. We try to figure out why did Jesus say such a things to people who claim His name in doing things
Let's see this verse. Next verse. Okay, go back to verse 21. This is what Jesus said. Ini Tuhan Yesus katakan dalam ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru, ingat, mereka berseru. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baca yang jelas, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi, saya bisa mengira bahwa mereka ini melakukan sesuatu, mengusir setan, mereka bernubuat, mengadakan mujizat. Saya bisa mengira bahwa orang-orang ini pasti mereka melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus sering mengatakan, dia mengeklaim bahwa aku ini hanya diutus Bapa dan aku hanya melakukan kehendak Bapakku di surga. Tuhan Yesus klaim, aku hanya melakukan kehendak Bapakku di surga. Dan saudaraku, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan Yesus ini? Pertama, yang saya mau kasih tahu kepada kita semua, nomor satu, kita harus make sure, kita harus tahu, nomor satu, apakah kita sungguh adalah domba-domba Tuhan Yesus. Sekali lagi, nomor satu, kita harus sungguh-sungguh tahu apakah kita ini adalah betul-betul domba-domba Tuhan Yesus. Dan apakah kita mendengarkan suaranya. Dan dikatakan mendengar suaranya orang Tuhan. Lantas kita mengikut dia. Jadi kita mengikut dia karena kita dengar suaranya. Ada panggilan Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, dan aku mengenal mereka. Saudaraku, banyak kita mengira orang itu sudah menjadi orang Kristen secara otomatis. Karena orang tua, karena sering ke gereja, bahkan karena sekolah tinggi. Bahkan kita saksikan tadi dalam firman ini, bahkan mereka mengusir setan. Mereka bernubuat. Mereka mengadakan mujizat. Mungkin mereka pikir mereka sudah menjadi Kristen. Tetapi yang paling penting, kita harus yakin, tahu, tanya diri kita sendiri. Saya menanya diri saya, apakah saya ini adalah seorang atau anak domba Tuhan Yesus. Arti kata lain, apakah saya ini sungguh-sungguh pengikut Tuhan Yesus? Dalam kata lain, apakah saya sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya, dan saya diberi kehidupan kekal oleh Tuhan Yesus? Kalau saudara belum yakin itu, sekali-sekali jangan kita coba melayani Tuhan. Karena kita akan melakukan di luar kehendak Bapa. Tidak mungkin orang-orang ini tidak ditegur keras oleh Tuhan kalau Tuhan tahu bahwa mereka adalah domba-domba mereka. Domba Tuhan Yesus. Jadi saya harap kita pelajaran ini kita simak baik-baik. Karena kita lihat ini perkataan dari Tuhan Yesus dan jelas sekali. Dan semoga firman yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi saya bacakan dalam bahasa Inggris, kita lihat, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. He who does the will of my Father. Even Jesus said, I'm just a messenger. I'm not doing my own will, but I do the will of my Father in heaven. Tuhan melakukan kehendak Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu ini. Berkati supaya kami terus merenungkannya dan kami pakai dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Amin. God bless you. Terima kasih. Goodbye.